sehari-hari. Kita contoh yang tadi praktek kehidupan di masyarakat, walimatut tasmiyah, cukur rambut, istilah di Pak Puser, kupaknya Puser, dan kemudian Wali Songo menamakan itu adalah di situ ada walimatut tasmiyah, itu cukur rambut dan lain sebagainya. Itu match antara kegiatan agama dengan kegiatan masyarakat, dan masyarakat tidak tercidrai sama sekali. Kalau di budaya Jawa itu ada siraman pada waktu hamil, itu kemudian Sunan Kalijogo masuk di dalamnya. Dan kemudian kawinlah antara agama dan budaya. Di sini ini terjadi satu moderasi agama yang luar biasa. Tidak pernah yang namanya agama lain merasa tersinggung dengan Islam, tidak pernah. Dan tidak pernah menyampaikan hal-hal yang masyarakat belum mampu untuk melakukan kemudian dikritik habis-habisan. Itu tidak sesuai sunnah Rasul, itu tidak sesuai ajaran agama, itu bid'ah. Dan sekarang yang kita rasakan kalau Idul Fitri itu diawali dari malam 1, malam 3, malam 5, malam 7, masyarakat Jawa berbondong-bondong yang muda, kirim sesuatu kepada yang tua, kirim ada masakan-masakan yang ciri daerah dikirimkan, saling kirim parcel yang istilah sekarang. Itu budaya-budaya begitu itu, meskipun Nabi tidak pernah berkata secara tekstual, tapi kontekstualnya itu sebenarnya itu mengambil dari ajaran Rasulullah. Dan kemudian diteruskan malam takbiran semalam suntuk. Itu semuanya adalah nilai-nilai budaya. Kemudian pagi harinya seusai yang syariatnya itu ya malam sholat Idul Fitri, ada khutbah, ada sholat, setelah itu selesai. Tapi orang Jawa itu mau dikritik, itu bukan ajaran agama. Saya kemarin melihat di beberapa WA di media sosial itu minal aidin wal faizin juga dikritik, itu katanya minal aidin wal faizin itu juga tidak pernah diucapkan Rasul. Apa kalau tidak pernah diucapkan Rasul kemudian itu juga kalau Nabi tidak pernah mengatakan atau Nabi tidak menjalankan, apa terus kemudian tidak boleh dilakukan? Ini korelasinya di sana. Moderasi beragama sudah sejak awal ditanamkan oleh siapa itu Wali Songo itu dalam berdakwah. Wali Songo menyampaikan ajaran-ajaran agama melalui seni, melalui budaya, melalui pendidikan, melalui pergaulan muasyarah. Kita lihat senior Wali Songo seperti Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim bisa diterima di masyarakat. Beliau berdagang dengan baik, beliau bercocok tanam sebagai petani-petani yang baik, bisa diterima masyarakat lingkungan, mengajarkan dagang yang baik, mengenal rempah-rempah, mengenal beberapa tanaman-tanaman yang kemudian diajarkan kepada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa kemudian sedikit banyak diajari tentang agama masuklah. Kalau boleh kita kembali kita runut ke belakang lagi, sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia. Oke lah, enggak apa-apa. Kok hilang, Yai? Mohon maaf Bapak, sinyalnya mungkin ini ya, kurang bagus. Halo, bisa diterima? Bisa Pak. Halo. Bisa diterima, Yai. Nggih, saged Yai. Oh nggih, kalau kita boleh mengatakan kelahiran Islam itu bukan di Indonesia. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Halo, bisa diterima ini? Bisa. Islam itu lahir bukan di Indonesia. Bisa ya. Tapi di Jazirah Arab sana. Tetapi justru sekarang kita rasakan
suasana yang sangat Islam itu ada di Indonesia. Bisa diterima? Oh bisa, oke. Bisa Pak, bisa. Justru pemeluk agama Islam terbesar di dunia sekarang di Indonesia, selain Indonesia memang mayoritas penduduknya memang sangat banyak, tetapi mayoritas pemeluk agama sekarang itu agama Islam itu di Indonesia, meskipun agama tidak lahir di Indonesia, yaitu dibawa oleh para wali songo itu. Nah, karena pembawanya ke sini itu tidak membawa dengan serta-merta kemudian memaksakan ajaran-ajaran dipaksakan untuk mengganti budaya lokal, tidak pernah terjadi seperti itu. Semua itu akhirnya kawin semuanya antara agama dan budaya. Yang seperti ini yang perlu kita terus dan kita lestarikan. Dan ini di Indonesia kita itu hidup itu, bahwa budaya kita beribu-ribu budaya, suku juga seperti itu, etnis juga seperti itu. Maka bicara terkait dengan moderasi itu sebenarnya antun dengan bijak. Wali Songo itu tidak kalau saya boleh mengatakan kadang-kadang sering tidak pernah mempersoalkan cara, tidak mempersoalkan wasilah. Tetapi bagaimana makosid itu dapat tercapai. Dalam istilah fikih itu ada namanya makosid. Makosid itu tujuan dari syariah. Tetapi kalau wasilah, wasail itu adalah jalannya. Saya mencontohkan ini agar nanti bisa dipahami. Wali Songo itu sering menggunakan wasail yang kadang-kadang wasail itu sering menimbulkan kontradiksi. Satu contoh fikih ini ya, ketika seorang ibu hamil itu mengandung bayi, karena beliau itu ibu tidak bisa melahirkan karena dianggap nanti kalau melahirkan mungkin penyakit anunya kumat atau mereka akan tercabut nyawanya karena memang penyakit ini parah, maka satu-satunya bayi harus diambil melalui operasi sesar. Operasi pembedah perut itu kan hukumnya haram. Itu wasail namanya, itu jalan. Jalan bisa menjadi boleh karena memang makosid yang lebih tinggi. Makosidnya itu mengambil bayi itu wajib, perut itu hukumnya haram. Kita mengambil pada kaidah yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Sesuatu dimaafkan, tidak berdosa untuk kebutuhan jalannya, tetapi dosa untuk kebutuhan tujuan. Membelah perut tanpa ada tujuan apa-apa itu hukumnya haram. Tetapi membelah perut ketika mau mengambil bayi boleh. Bahkan suatu ketika bisa wajib gitu. Ada seorang ibu hamil 9 bulan, ibunya kata dokter bayinya masih hidup, segera saja dibelah untuk diambil. Membelah itu hukumnya wajib itu. Padahal awalnya haram. Itu namanya adalah wasail. Haram itu ada dua, haram secara dzati dan haram secara manhaji. Agar nanti juga bisa dipahami oleh teman-teman. Haram secara dzati, secara aini, substansinya itu haram, telek, kotoran, maaf. Kotoran itu haram, itu diolah kaya apa ya haram ya najis, tidak bisa ndak. Arep digawe coklat haram, arep digawe apa saja tetap haram. Namanya kotoran itu, kotoran manusia, kotoran hewan. Tetapi itu bisa menjadi halal karena darurat. Seseorang karena terpaksa tidak bisa apa-apa di tengah hutan, adanya cuma kotoran babi. Kotoran babi bisa menjadi dimakan, itu namanya ad-darurah tubihul mahdurah. Itu haram secara dzati. Ada yang haram itu hanya haram yang bersifat bukan dzatinya, zatnya, tetapi haram manhajinya. Satu contoh, ketika seseorang itu diharamkan an-nadharu ilal mar'ah al-ajnabiyah, memandang wanita lain, auratul mar'ah al-ajnabiyah, auratnya perempuan lain diharamkan untuk dilihat karena dia itu bukan mahramnya. Haram. Ada perempuan masih muda, udunnya itu di selakangan yang paling dalam. Nah, kemudian dibawa ke dokter, satu-satunya dokter di tempat yang terpencil. Dokter laki-laki tadi memeriksa melihat
melihat auratnya perempuan yang di selakangan ini tadi. Haram itu karena bukan zatnya yang haram, itu jalannya saja haram. Seorang guru mengajar murid melihat sebenarnya halo, bisa ditangkap? Nggih, Yai, putus nyambung. Oh ya. Ya ini saya katakan bahwa Wali Songo itu dalam berdakwah secara prinsip agama tidak pernah dirubah. Agama ya tetap tauhid, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Tetapi wasail yang mengarah ke sana yang kiranya itu adalah sifatnya doni, boleh. Fikih itu kan produk manusia. Perlu diketahui mahasiswa ini perlu agak tinggi, perlu dicerna. Fikih itu produk manusia. Ijtihadi, fikih itu adalah syariat yang ijtihadi. Sholat 5 waktu itu tidak bisa dinyang. Maghrib sholatnya 3 rakaat orang bisa dinyang. Tetapi kalau manhaj madhani saya sampaikan seperti muasyarah dan lain sebagainya, berpolitik, berdagang, ini banyak hal-hal yang bersifat dzonni. Dzonni itu artinya itu masih kemungkinan di dalamnya untuk diijtihadi. Makanya 4 madhab itu sering berbeda pendapat dalam persoalan yang bersifat dzonni. Kalau persoalan prinsip ya tidak bisa dong. Sholat sholat prakteknya harus sujud, harus ruku, itu sudah qot'i. Kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli itu. Ini kita sudah diberi contoh-contoh perbuatan Rasul, kita sudah diberi banyak petunjuk melalui qaulir Rasul, qaulun, af'alun, takrirun minan Nabi, itu sunnah sebenarnya. Yang sekarang sering didakwahkan di televisi yang kadang-kadang membingungkan umat, setiap yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dianggap bid'ah. Nah, seperti itu yang perlu itu kita kritisi yang seperti itu. Praktek beragama di Indonesia itu kalau kita hitung hampir semuanya itu didominasi oleh hal yang inovatif. Bid'ah saya sebut inovasi positif itu. Inovasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif bid'ah hasanah namanya. Kalau kita melihat orang Jawa ini rata-rata mungkin orang luar Jawa pun tidak apa-apa. Dalam pernikahan, seperangkat pernikahan saya contohkan ya. Dalam pernikahan satu contoh nikah. Mulai dari awal sampai akhir orang Jawa itu syariatnya cuma sedikit sekali. Syariatnya itu yang penting rukunnya nikah sudah ada. Setelah itu ijab kabul sudah selesai. Ada syariat lagi yang namanya walimah. Itu saja. Selebihnya mulai dari temon, mulai dari duduk bersama, mulai dari selamatannya, mulai dari itu semuanya sudah budaya semuanya itu. Dipaesi, kemudian terima tamu dan lain sebagainya, ater-ater, asul-asul, itu semuanya budaya Jawa yang sebenarnya tidak ada bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini perlu diketahui yang seperti itu. Maka saya katakan tadi itu kalau hanya apa yang dilakukan Rasulullah zaman dulu, itu ya prinsip-prinsip itu tidak ada yang ditinggalkan oleh orang Jawa. Tetapi orang Jawa sering melakukan hal-hal yang sebenarnya Nabi tidak melakukan, tetapi tidak melanggar prinsip Islam. Prinsip agama tidak pernah dilanggar. Maka di sini inilah saya katakan bahwa agama ditawarkan oleh Wali Songo itu dengan cara yang sangat persuasif, dengan cara yang sangat bisa diterima oleh masyarakat Jawa, tidak pernah menyinggung mereka. Ini seperti itu. Oh, ada ini enggak? Berbeda dengan fenomena dakwah sekarang yang sering kita saksikan di berbagai media yang cenderung menghakimi masyarakat, menyalahkan praktek ibadah yang tidak searah dengan mereka, menganggap sesat amalan-amalan yang tidak ditemukan dalil persisnya
yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ini juga yang terjadi seperti di sini. Inilah ini awal mulai moderasi agama mulai terancam karena moderasi agama itu sangat arus radikalisme termasuk intoleransi. Ini hanya moderasi agama yang mampu menjawabnya. Tetapi di Indonesia yang dikeluarkan selalu mengintimidasi dengan amalan-amalan yang lama yang telah diajarkan Wali Songo. Wali Songo itu telah mengambil intisari dari ajaran Rasulullah. Nah, karena seperti itu penting sekali sekarang kita reaktualisasi nilai-nilai Islam di tengah-tengah pluralisme umat. Bukan reaktualisasi jargon-jargon agama di sana sini kita membawa sesuatu yang formal, undang-undang harus undang-undang tentang sholat, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang semua agama dimasukkan di dalam, kemudian syariat Islam ada di dalamnya. Ini akan mengalami benturan-benturan yang luar biasa karena kita banyak etnis, banyak suku, banyak agama. Kalau kita memasukkan hanya agama Islam di dalamnya, tentu akan mengalami daya tolak yang luar biasa. Ini penting, dan para mahasiswa-mahasiswa UIN, mahasiswa IAIN, mahasiswa STAIN, mahasiswa yang bernuansa di perguruan tinggi yang bernuansa Islam, semuanya harus juga selalu mengaktualkan nilai-nilai Islam, di mana saja perilaku kita harus Islami. Ini berita yang bohong, berita hoax, macam-macam yang selalu diviralkan. Ada istilah teman saya itu al-khoto al-masyhur afdhulu minas shawab, dikatakan begitu. Hoax yang selalu dipopulerkan itu akan dilegitimasi dari kebenaran itu. Ya kita lihat, saya kadang sedih itu ketika terjadi, ya maaf barangkali ini masih ketika dulu masih terjadi pilihan presiden antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi waktu itu ketika gambarnya Pak Prabowo diambil untuk sesuatu yang tidak benar, gambarnya Pak Amin Ma'ruf diambil untuk sesuatu yang tidak benar. Ini hoax yang sudah sedemikian diputar-putar itu. Nah, ini terjadi saat ini yang sudah membingungkan, karena seperti itu mahasiswa Muslim harus mampu untuk mengambil diri yang jelas adalah aktualisasi nilai-nilai Islam di tengah-tengah kemajemukan umat, meneruskan moderasi agama yang dibawa oleh para wali itu. Sampai Wali Songo itu waktu dulu yang sekarang disesat-sesatkan oleh orang lain itu kayak selamatan orang Jawa itu dulu kan masa ada orang Jawa yang akhirnya orang Jawa itu kalau ngumpul-ngumpul itu di bawah pohon besar, ngegumpul-gumpul di sumber-sumber, terus di sana itu berdoa kepada, kalau orang Jawa dulu itu memang memuja pohon, memuja batu, dialihkan di tempat itu kondangan, di tempat itu tumpengan, tetap di tempatnya itu, tetapi sudah munajatnya sudah kepada Allah, berdoanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah, meskipun tempatnya di tempat-tempat sumber, di sendang-sendang, itu hanya tempatnya, tidak apa-apa. Nah, sebagian masyarakat Jawa itu masih menganggap memang kemudian membawa panggang ke pohon yang besar itu ada penunggunya ya Gusti Allah itu. Tetapi sebenarnya hal-hal yang demikian itu tidak selalu salah itu, selama tidak pernah melanggar prinsip-prinsip agama. Saya kira seperti itu. Kalau saya ngomong terus nanti tidak ada habisnya. Nanti saya mohon kepada yang banyak nulis sini, ya sebetulnya seingat saya begitu aja, ya seperti saya ngaji di pondok. Saya persilahkan kembali kepada moderator, barangkali seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ana Mukmin. Jadi tadi teman-teman sudah mendengarkan
mendengarkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Anam. Nah, teman-teman, ini saya membuka 3 pertanyaan. Jadi nanti teman-teman yang bertanya, ada 3 pertanyaan. Teman-teman nanti yang bertanya akan mendapatkan sedikit reward dari kami. Monggo dari teman-teman bisa bertanya melalui chat di Zoom ini. Untuk saya persilahkan 3 penanya ya. Saya persilahkan. Anu enggak bisa saya tangkap, suaranya kurang keras, enggak bisa ditangkap. Halo? Halo? Anu enggak bisa ditangkap di sini, Mbak, suaranya. Gimana, Pak? Itu rekamannya kok tampil lagi tuh suaranya. Ya, teman-teman mohon di mute ya yang sudah ini. Ya, teman-teman yang mau bertanya, monggo bisa mengajukan lewat chat di Zoom. Saya berikan 3 penanya untuk 3 penanya. Bisa menuliskan nama serta asalnya dari mana. Ya, ini sudah ada 1 dari Salsabila Ratu Buana. Saya tampung dulu ya, Kak. Oh ya. Monggo untuk 3 penanya. Bisa mencantumkan nama dan asalnya ya, Kak. Mohon maaf, Kak, apakah boleh secara langsung lewat suara? Ya, tidak apa-apa, Kak. Monggo. Oke. Mohon izin, Abah. Saya Azizah ingin bertanya ke Abah terkait dengan maaf, Kak, apakah suara jelas? Suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas sekali. Terkait dengan Wali Songo dalam moderasi beragama di saat ini, di zaman yang ketika paradoks agama banyak digunakan oleh orang-orang untuk berseteru, apakah kita dapat memunculkan sosok Wali Songo itu lagi di dalam tengah-tengah kita gitu? Bagaimana sikap yang utama yang harus dilakukan oleh tentu orang-orang yang sedang dipanggil ya, atau sedang dikatakan pemuka agama, bagaimana caranya berperan dalam melakukan moderasi agama itu sendiri di tengah kondisi masyarakat yang seringkali menggunakan paradoks agama sebagai sesuatu yang diperdebatkan secara terus-menerus. Begitu, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Azizah dari mana ya? Dari UIN Jakarta. UIN Jakarta. Oke, sudah ada 3 penanya ya. Jadi dari Mbak Salsabila, terus Mbak Azizah sama Mas siapa ini? Mbak Lutfiatul Mar'ah. Jadi 3 penanya dulu ya, Kak. Ya, ini saya bacakan Bapak untuk penanya pertama. Apa yang menjadi penyebab melanggar batasan prinsip kemanusiaan dalam bermoderasi dan apa dampak dari pelanggaran tersebut? Monggo Bapak bisa menjawab. Terima kasih. Pertanyaan pertama yang masalah prinsip kemanusiaan tadi ya. Persoalan itu memotret,
prinsip kemanusiaan. Justru agama sering mengalah karena memang persoalan-persoalan yang dianggap itu sulit untuk dilakukan. Di sini ini memang kuncinya di sini. Fikih kita tidak pernah memaksakan kita sampai berat. Bahkan kaidah usul fikih mengatakan ad-darar yuzal. Kesulitan harus dihindari. Itu satu contoh. Maka nanti itu prinsip-prinsip kemanusiaan tidak pernah dilanggar oleh agama. Agama kita tidak pernah mengajarkan sampai orang harus, kalau zaman dulu orang Jawa kuno sebelum Wali Songo datang, Wali Songo sebelum datang itu kalau bangun jembatan, bikin gedung, itu ada namanya wadalnya, ada namanya serah-serahan, ada anaknya orang Jawa yang stratanya paling rendah itu, kastanya paling rendah itu diserahkan anak kecil, di sana diserahkan katanya untuk penunggunya. Kadang itu sampai pada masa-masa itu sering seperti itu. Islam datang tidak mengenal kasta. Ini satu contoh prinsip kemanusiaan sangat dijunjung tinggi. Islam itu sangat humanis. Agama Islam itu memanusiakan manusia. Ini universalitas Islam itu semuanya tidak pernah melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan manusia. Justru Islam itu malah melindungi 4 prinsip yang ada. Nafas, menjaga jiwa, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga keluarga. Ini dilindungi banget oleh agama. Ini malah yang bicara sampai sedetail itu Islam memang. Maka di sini ini malah prinsip-prinsip maqasidus syar'i itu mengarah kepada kemaslahatan umat semuanya demi baiknya umat. Sampai sholat yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Bukankah itu adalah peringanan kemanusiaan? Dulu itu kalau pergi sangat sengsara antara Mekah Madinah, antara Syam Mekah Syam, antara Madinah, Persia dan lain sebagainya, itu kan rekoso. Dalam perjalanan puasa pun karena lebih dari 2 marhalah, puasa boleh mokel, aftoro, ya juzu al-iftar, limada, ya safari. Ini namanya adalah rukhsah. Rukhsah itu apa? Perubahan hukum dari yang sulit menjadi mudah. Dan alasannya karena memang ada ilat, ada yang membolehkan, ada uzur. Itu rukhsah namanya. Dan Islam, saya katakan bahwa ketika Islam itu menjalankan moderasi agama, itu justru malah menghilangkan prinsip-prinsip yang saat itu dipegang teguh oleh aliran-aliran yang melanggar kemanusiaan. Ini sebenarnya malah semacam perbudakan, itu kan melanggar prinsip kemanusiaan. Islam datang malah lihat itu. Tahrir rokobatin dalam Al-Quran berapa kali disebut. Pelanggaran orang ketika di siang hari dia itu melakukan hubungan, ada tahrir rokobah, ada orang melanggar dihar, juga tahrir rokobah, memerdekakan budak. Bukan malah melegitimasi, tapi Islam datang itu justru mengentas satu persatu. Caranya apa? Denda-denda yang kemudian harus mengentas, membeli, memerdekakan budak yang selama ini praktek perbudakan luar biasa. Jangan dikatakan malah melegitimasi perbudakan budak. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua tadi gimana? Azizah langsung pertanyaan Mbak Azizah dari Win Syarif Hidayatullah ya. Halo. Halo, iya. Saya menangkap soalnya sudah. Ya, ya Pak. Halo. Ya. Mohon maaf tadi ternyata dari pertanyaan dari Mbak Risna ya. Kalau misal ini monggo dijawab dulu punya Mbak Azizah tadi, Bapak. Oh iya. Mengenai paradok agama yang muncul, bagaimana sifat pemuka agama biar bisa menghilangkan paradok agama yang terjadi, yang sedang terjadi, gitu Pak. Terima kasih. Ajaran kita itu justru malah menghargai ikhtilaful a'immah sebenarnya. Kita terbiasa dilatih belajar fikih.
Fikih atas mazhab 4. Guru dan murid biasa berdebat berbeda. Imam Malik dengan Imam Syafi'i tidak pernah pendapatnya itu hampir selalu berbeda terus. Maka muncullah akhirnya itu mazhab sekian banyaknya, dan yang sekarang sampai sekarang masih berjalan mazhab 4 ini. Apabila kita mau juga moderasi agama itu berjalan di Indonesia, mau berjalan terus menerus, maka tokoh kita harus berperan seperti Wali Songo. Jangan kemudian malah memunculkan paradok ketika sedang tabligh, hal-hal yang bersifat kontradiktif yang disampaikan. Ini mengacau balaukan agama ini. Ketika banyak kita bukannya tidak tahu bahwa semacam muasyarah di Indonesia harus dibatasi, lanang wedok harus berpisah total, prinsip gini. Ya selama itu kalau di Indonesia seperti ini kita harus bisa seperti kerja, selama kita menjaga secara syar'i kan kenapa tidak? Dan itu tidak pernah ada yang dilanggar dalam agama. Tidak ada yang dilanggar dalam persoalan agama. Persoalan lain kadang-kadang barang kecil yang dimunculkan, ini kadang-kadang tokoh-tokoh mubaligh, juru dakwah malah tidak bisa memberikan suasana sejuk, malah hal-hal yang sifatnya itu ikhtilaf yang selalu disampaikan. Sehingga yang muncul itu satu dengan yang lain saling taruh. Saya pernah melihat itu dua kelompok pengajian. Saya pernah melihat dua kelompok pengajian, yang satu itu kan sukanya itu pakai jilbab dan di belakangnya itu pakai punuk, pakai itu Mbak, pakai jepit. Kemudian kalau dipakai jilbab kan ketok ke atas, jembul ke atas begitu kan ya. Nah itu karena katanya ada hadis yang mengatakan tidak akan mencium bau surga yang mengucir itu rambut seperti punuk unta. Itu sebenarnya harus dimaknani secara majazi, bukan makna-makna hakiki. Dalam teks itu ada dua, ada teks itu makna hakiki, hakikatnya. Makna hakiki itu adalah kalimat yang punya makna sebenarnya itu hakiki. Saya katakan, bau kencur ini kok gak enak ya. Nah, ini yang satu, anak bau kencur kok mau minta kawin. Sama-sama bau kencur tapi konteksnya beda. Yang satu bau kencur itu ternyata di dapur gak enak. Itu ibu habis masak, baunya bau kencur. Itu kencur yang asli itu namanya makna hakiki itu. Makna majazinya, ada anak kecil umur 15 tahun minta nikah. Anak masih bau kencur kok minta nikah. Yang kedua itu maknanya makna majazi, bukan makna sebenarnya. Majaz ialah kalimat yang digunakan untuk makna yang bukan sebenarnya. Nah, ketika ada mubaligh yang menyampaikan ada orang pakai jilbab, di sininya pakai cepit, terus kemudian cepitnya itu ketutupan jilbab unta. Katanya itu bukan umat Rasul, katanya itu tidak masuk surga. Itu kiasan saja, bukan makna hakiki. Nah, kalau seperti itu dimaknani secara hakiki, secara hakiki itu makna majazi. Kalau dimaknai hakiki semuanya ya buyar itu. Ya kayak maaf barangkali masih ada yang peserta yang masih beda dengan kita, seperti juga isbal, masalah menjulurkan sarung sampai menutupi mata kaki. Itu bila mana ada kalimat yang mutlak di belakangnya apabila sombong. Lah nek sombong arep nglewer yo nyapo dadak ndak apa-apa. Karena Abu Bakar itu pernah ketahuan Rasulullah pakai jubahnya itu juga sampai menutup mata kaki. Kemudian sahabat mengatakan, "Lah kalau seperti Abu Bakar ini, ya ndak apa-apa, wong Abu Bakar enggak sombong." Intinya itu adalah kalimat yang mujmal di belakang itu kalimat yang itu di belakangnya kan ada mubayannya, ada mutlaknya, ada kalimat yang membatasi. Itu yang bila mana kamu sombong, tidak usah begitu. Pakaiannya jubah, cingkrangnya di bawah dengkul, kalau tetap dia itu sombong ya tetap itu enggak boleh, haram. Jadi juru dakwah dan tokoh agama intinya itu harus juga meniru dakwah Rasulullah, harus menghargai ikhtilaf, harus kembali kepada konteks bagaimana Wali Songo membawa ajaran agama ke Indonesia. Kalau kita kadun kalau kita mengambil kepada Nabi itu. Saya sedikit menyampaikan ya,
kadang-kadang sering disampaikan begini, sidik-sidik tidak pernah dilakukan Nabi, sedikit-sedikit itu tidak ada contoh dari Nabi. Perlu diketahui bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu harus ditiru. Tidak semua perbuatan Nabi itu terus kemudian sunnah untuk ditiru, tidak. Karena itu digolong-golongkan. Kalau Nabi itu umpama beliau disaksikan ketika makan itu dengan 3 jari, yang dimakan itu kurma soalnya. Coba beliau makannya kuah, dan di Indonesia tentu beliau tidak pakai 3 jari. Itu gampang, ke manusia saja. Dan hal-hal yang bersifat amrun jibiliun, perkara yang bersifat karakter manusia, bersifat apa itu, yang perbuatan yang dilakukan Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kayak refleksi Nabi umpama pas duduk di sini ternyata ada sesuatu yang menyakitkan, Nabi kan mesti begini. Atau duduk Nabi, atau ketika Nabi kesel, atau apa, itu tidak ada hubungannya dengan syariat itu. Jadi perbuatan Nabi tetapi tidak berimplikasi syar'i kepada masyarakat. Itu amrun jibiliyun soalnya. Nah, saya juga heran, kemarin ada teman saya yang menyampaikan, alhamdulillah sekolahan saya sekarang sudah menjalankan olahraga seperti sunnah Rasul. Apa itu memanah? Ya oke lah, itu sunnah Rasul memanah, tapi apa yang lain juga tidak sunnah. Belajar IT itu sunnah sekarang. Sekarang pengembangannya adalah belajar IT. Ya seperti itu. Meskipun Nabi tidak pernah mengajarkan IT. Apa terus kemudian karena tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan Nabi, terus kemudian ini kegolong sesuatu yang bid'ah. Iya bid'ah tapi kan hasanah. Sesekali bahwa kita rindu dengan tokoh-tokoh yang humanis, yang mampu menyampaikan agama secara natural, kultural, jadi tanpa dipaksakan tapi orang mengamalkan agama. Beda dengan kalimat dan tek-tek Arab yang kadang-kadang sok-sok ke Arab-Araban. Nggak usah ke Arab-Araban lah. Wali Songo itu kalau mengatakan sholat, karena sholat itu tidak bisa diterima oleh orang Jawa, pakai sembahyang. Ayo sembahyang. Kata orang mereka itu sembahyang itu bahasa orang Buddha. Menyebut kiai itu juga bukan dari ajaran Rasulullah. Dan memanggil bapak kan ya bukan ajaran Rasulullah, menjadi ibu barang itu. Nah, ini yang begitu itu kadang-kadang menjadikan kita semakin jauh dari agama, bukan semakin dekat. Seakan-akan lebih syar'i daripada yang lain. Sekarang ada istilah hijrah juga, seakan-akan kalau sudah hijrah itu mereka sudah memposisikan dirinya yang paling suci. Orang NU yang ada di desa-desa kadang-kadang pakai jilbab saja nggak kober, wong tua nyapu di depan rumah. Apa itu mau masuk neraka semuanya itu? Mbah saya itu orangnya ahli baca Quran dulu. Kalau nyapu di depan itu kudunya cuma disampir, rambutnya ya biasa kelihatan, pakai bajunya kebaya dulu, tapi alim banget ngaji Quran. Apa enggak keduman surga itu? Yang keduman surga yang tertutup rapat, tetapi hatinya tidak pernah tidak pernah diislamkan. Islamisasi hati, kolbunya nggak pernah diatur yang baik. Saya kira seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang kedua, kita rindu dengan tokoh yang humanis dan agamis. Yang lain yang ketiga, Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya dari Mbak Salsabila tadi dijelaskan bahwa banyak ajaran Wali Songo yang tidak kita jumpai di zaman Rasulullah. Apakah itu masih sejalan dengan ajaran Islam? Mohon penjelasannya, Bapak. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah masuk dalam jawaban saya tadi itu. Ajaran Wali Songo itu inovatif itu sifatnya. Itu inovasi, itu bid'ah. Itu adalah pengembangan tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Wali Songo itu banyak berinovasi, mengembangkan piye carane masyarakat bisa kumpul. Kalau dulu itu ngumpul-ngumpul bukan untuk urusan agama. Kemudian Wali Songo datang dengan cara bagaimana ada namanya ya serekalan, ada namanya tibaan, ada namanya macam-macam tahlilan, ngumpul-ngumpul baca-baca kalimat-kalimat thayyibah, atau dalam kapasitas orang Jawa ngumpul itu wayangan, tapi di dalamnya itu ada syahadaten disebut sekaten. Nah, seperti itu. Kemudian menciptakan gending-gending, menciptakan lagu-lagu yang nuansanya setelah diterjemahkan ternyata itu adalah ajaran agama, bagaimana mengajarkan agama, tetapi yang diajari tidak kroso, tetapi ternyata melakukan agama itu.
Bahkan wong Jawa itu dulu kalau keluar rumah itu pulang itu mesti isuk kaki dan isuk tangan. Ternyata ini dalam persoalan corona itu sangat penting ini. Ini juga masuk dalam ajaran-ajaran kesehatan, padahal itu ajaran agama. Sebelum wudhu kita itu juga disunahkan mencuci tangan. Ghuslul yadaini, fil ina, tangannya dicuci dulu. Siapa tahu tadi gerilya kemana-mana, ini juga disunahkan. Jadi ajaran agama itu ajaran yang dibawa oleh Wali Songo itu ada sebenarnya secara umum telah diajarkan oleh para Wali Songo. Tetapi bukan berarti terus apa yang tidak dikatakan Nabi terus kemudian tidak boleh dilakukan. Nabi pernah memberikan kesempatan yang luar biasa terkait dengan persoalan pertanian. Ketika ada masyarakat Madinah itu kalau musim bunga kurma itu kan dikawinkan. Tetapi waktu itu Nabi lewat tahu ada orang yang sedang mengawinkan serbuk itu. Nabi mengatakan, "Lah rasa dikawinno prayo kembang sendiri dan nanti panen sendiri." Ternyata setelah ditunggu 1 bulan tidak ada yang panen, kembali dilaporkan kepada Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa nggak usah dikawinkan, katanya nanti itu berbuah. Ternyata sekarang tidak berbuah. Nabi mengatakan bahwa ternyata kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan pertanian kalian. Nabi karena barangkali urusan begitu itu Nabi tidak pernah banyak mempraktekkan, beliau tidak ngerti tentang itu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan wahyu itu. Enggak ada kaitannya dengan wahyu. Mosok makan bubur pakai tangan telu barang begitu itu, pakai jangannya sayurnya asam pakai 3 jari itu tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Itu, Pak. Ini masih ada 4 pertanyaan nih, Pak, Bapak. Oke, monggo. Sekalian, nggih. Dibaca semua aja, Mbak. Dibaca semuanya barangkali nanti bisa saya jawab secara langsung. Ini ada dari Mbak Lutfiatul Mar'ah ingin bertanya terkait Islam kafah itu seperti apa di saat beberapa oknum menyuarakan tentang Islam yang kafah. Kemudian ada dari Desi Kartikasari, bagaimana cara konkret kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan banyak juga yang menganggap moderasi beragama ini hal yang masih sah atau menyimpang. Kemudian ada dari Kak Zatul Kahfi Bagus Rinangku, apakah saat ini metode Wali Songo bisa diterapkan di masa ini dan Wali Songo dulu lebih mementingkan toleransi atau fanatik dalam agama? Kemudian ada satu lagi dari Rifki. Setahu saya salah satu tujuan moderasi agama adalah meminimalisir gesekan dan cekcok yang ditimbulkan sebab fanatisme agama. Kadang saya malah merasa janggal. Mereka yang menggembor-gemborkan moderasi namun kadang kala ikut juga memaki yang berbeda. Mohon bagaimana cara agar kita tidak mudah terjerumus dalam fanatisme seperti ini, meski kita ngaku di posisi paling moderat. Itu dari 4 pertanyaan dari peserta, Bapak. Bisa dijawab langsung. Monggo. Ya, terima kasih. Islam kafah, memang udhulu fisilmi kafah, secara totalitas masuk Islam. Jangan setengah-setengah kita masuk Islam. Kita lihat, kita mencontohkan itu kalau di luar negeri katakan begitu, ada orang masuk Islam, bisanya dia itu hanya dari sisi belajarnya hanya sisi ibadah saja, tetapi yang lain katakan dari sisi muasyarah ternyata masih katakan nanti itu ya dugem masih biasa, terus minum masih biasa, itu belum kafah juga. Kafah dalam arti yang kasat mata itu, satu sisi sudah sholat masih begini, itu belum kafah juga. Kalau sudah zakat sudah 5 perkara dilakukan, tetapi ternyata penyakit hatinya juga masih tidak melakukan hal yang dianjurkan Islam, juga bukan kafah. Ini sangat filosofis istilah kafah ini. Secara keseluruhan totalitas kita itu praktek di Indonesia itu sebenarnya Islamnya Islam kafah yang dibawa oleh Wali Songo itu kafah secara keseluruhan. Islam itu lebih kepada sikap itu. Bukan hanya tulisan-tulisan, kalau sudah ukhtun, ahun, sudah abun, umun, istilahnya pakai bahasa Arab terus Islam, oh itu lebih Islami. Bukan itu. Tetapi
Saya melihat, menyaksikan sendiri ketika di Makkah begitu ya, bareng orang-orang Indonesia dari beberapa, ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah, macam-macam. Ada orang mau masuk lift itu kan rebutan biasanya. Saya mengatakan, Bapak ini orang tua tadi itu ketinggalan ini, udah bisa saya lebih dulu. Itu kelihatannya, itu yang dimaksud dia itu kafah yang mana? Kalau seperti saya melihat memang ya saya yakin bukan golongan-golongan orang yang moderat dalam berperilaku. Dia sepanjang jalan saya melihat itu dia berdiskusi, saya lihat itu wah ini orang-orang yang beraneksasinya ke Wahabi ini. Terus kemudian ketika mau masuk lift ternyata perilakunya juga tidak perilaku yang Islami. Buktinya ada orang tua yang tertinggal yang mau masuk dulu aja dia tidak mau, dan dia gagah perkasa kuat bisa nanti saja masuk, dan itu bukan perilaku Rasulullah. Islam keseluruhan dari muasaroh, ubudiyah, dan ubudiyah itu tidak ubudiyah hanya mahdoh, tetapi ubudiyah ghairu mahdoh. Hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia kita korelasikan bersama secara utuh, secara keseluruhan, hidup sejuk, rumah tangga kita atur secara Islami. Saya kira kafah itu seperti itu, dan saya yakin panjenengan juga punya makna yang lain dari kafah untuk melengkapi ini. Untuk moderasi beragama yang kedua tadi gimana, Mbak? Bentar, Bapak. Halo, atau saya lakukan yang ketiga dulu. Oh ya. Ya, monggo. Wali Songo, metode Wali Songo apakah masih bisa diterapkan sekarang? Justru malah pada situasi seperti ini sebenarnya yang paling pas itu metodologi Wali Songo. Paling tepat kita, dan untuk bercita-cita Islam di sini sejuk, hanif, itu kalau kita mengikuti Wali Songo lah sejuk semuanya. Udah orang semerta-merta eneng kemungkaran terus di sweeping. Wali Songo itu pakai tadrij, pakai bertahap cara mendakwahkan agama. Jadi seperti proses turunnya Al-Quran. Al-Quran turun ketika mengharamkan khomer, mengharamkan minum-minuman, gak langsung innamal khamru wal maisur rizqun minal, tidak langsung mengatakan bahwa haram total, tapi melalui proses. Karena sahabat-sahabat itu kebiasaan kalau waktu-waktu tertentu pada masa-masa ada resepsi, ada acara itu biasanya minum-minuman itu. Dan kemudian ngimami sholat, ternyata ada kasus ngimami sholat, qul ya ayyuhal kafirun itu terus berulang-ulang, berulang, enggak selesai. Ngapunten Bapak, sinyalnya. Halo, bisa terima? Sudah, baik. Baik. Sudah. Ya, itu malah metodologi Wali Songo itu pas diterapkan di Indonesia. Terus fanatik Wali Songo apakah bukan justru yang menanamkan kefanatikan? Bukan. Fanatik malah justru menghargai ikhtilaf kan. Di dalam ajaran yang dikembangkan Wali Songo kan tidak harus meligi, harus tidak ansih ikut mazhab Syafi'i, bisa mazhab lain, bisa mazhab Hanafi, bisa mazhab Maliki, bisa. Tapi yang memang paling pas untuk diterapkan di Indonesia oleh masyarakat Jawa itu mazhab Syafi'i. Meskipun beberapa hal yang kadang-kadang itu kadang-kadang ajaran Syafi'iyah itu ada juga yang tertabrak. Itu memang ada yang terjadi seperti itu. Jadi terus bagaimana sekarang dengan orang yang menyatakan dirinya paling moderat, tapi justru malah dia itu kadang justru malah terjebak pada fanatisme. Ini saya menyampaikan harus kita balik. Justru malah tidak seperti itu. Ketika saya melihat
fenomena orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika disesat-sesatkan, ketika dituduh bahwa itu ajarannya tidak ajaran Rasulullah. Kemudian kita memberikan jawaban, kita memberikan referensi, kita menunjukkan bahwa ajaran agama itu seperti ini. Kita bukan penyerang. Mereka menyerang habis-habisan kita, ajaran kita tidak benar, cara berpakaian orang-orang kita tidak benar, terus sampai hal-hal bermacam-macam dikatakan itu tidak sesuai ajaran Rasul. Justru kita malah membantah dengan apa yang disampaikan mereka. Tapi kan kesannya kadang-kadang itu kesan fanatis. Sebenarnya yang kita budayakan bukan fanatisme. Kita nasional yang datang ke Indonesia. Sebelum reformasi itu kan kelompok-kelompok keras masuk di Indonesia kan belum begitu longgar kan. Kemudian ketika reformasi, ketika kemerdekaan berpendapat itu sudah terbuka banget, semuanya sudah menyalurkan aspirasi sakar PDW, malah kadang-kadang berlaku seperti hakim datang ke hotel-hotel yang mempraktekkan kemungkaran kemudian di sweeping, ada pertunjukan tidak baik di sweeping. Para wali dulu itu setiap hari menyaksikan orang tayupan, orang macam-macam, tapi para wali kan bisa masuk di dalamnya dengan baik, malah justru akhirnya malah bisa mengislamkan orang Indonesia kan para wali. Mau diakui atau tidak itu bahwa Islam masuk di Indonesia secara masif, kita sekarang menerima Islam seperti ini juga tidak lepas dari para wali. Nah, ini jangan dibalik bahwa ini adalah karena mereka justru lebih fanatik. Bukan kita itu menjawab pertanyaan tuduhan-tuduhan mereka. Kita menjawab tuduhan-tuduhan mereka yang katanya ajaran kita itu tidak mengambil Rasulullah, itu klenik. Lawang orang Jawa sejak dulu itu nyekel keris itu biasa tuh ya. Keris dianggap klenik, dianggap kurofat, musyrik, apalagi yang seperti itu. Habis sholat wiridan juga enggak boleh, katanya itu enggak ada tuntunan dari Rasulullah. Habis wiridan terus ngambil HP kok ya dibiarkan, enggak ada yang pernah mengkritik. Saya itu assalamualaikum terus kemudian doa terus pulang ngambil HP sudah pernah dia Rasulullah enggak pernah, Nabi enggak pernah nyekel HP aja enggak pernah Nabi kok. Nah, ya seperti itu. Dibalik soal fanatis dengan orang fanatik dengan moderat jangan dicampur adukan. Ketika kita menyuarakan moderasi beragama dan kemudian mengambil satu tokoh yang ada, kemudian kita mempopulerkan tentang manhaj yang beliau itu bukan berarti fanatik. Justru kita yang sejak dulu mengajak, ayo kita ikuti para ulama. Ulama kita bukan satu orang, jutaan. Imam Syafi'i saja punya berapa madhab, punya berapa ulama-ulama. Imam Romli, Imam Abu Zakaria Al-Ansori, Imam Tajuddin As-Subuki, Imam macam-macam. Ini banyak sekali, belum lagi Imam Hanafi dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Yang kedua tadi, kayaknya saya ingat bahwa keseharian kita itu apa yang dapat kita praktekkan terkait dengan moderasi beragama. Ya kalau di Indonesia itu malah paling Islam di Indonesia bisa seperti ini karena memang sikap moderasi beragama itu yang mengacu pada rahmatan lil alamin itu. Islam rahmatan lil alamin, kalau ngajak orang itu harus bil mauidhah hasanah, mujadalah wal bil mauidhatil hasanati wajadilhum billati, berdiskusi ya ahsan. Ini prosesnya seperti itu. Dan kalau bicara kita lintalahum artinya lembut. Ini ajaran Rasulullah kan seperti itu. Ya terus mengatakan bahwa kalau kita kepada orang kafir harus kita keras prinsip dengan keras suara, beda itu. Ini saya kira seperti itu. Jadi di Indonesia itu malah sehari-hari itu kita caranya bagaimana mereaktualisasi nilai-nilai Islam dengan perilaku yang soleh. Kadang-kadang orang kita itu soleh pribadinya, beragama, sholat 5 waktu tertib, tapi tidak soleh ketika muasyarah dengan orang lain. Seakan-akan lebih hebat sendiri. Kalau sudah bergamis Islam, bergamis agama, kayak dia yang paling benar dalam beragama. Wong desa-desa sing pakaiannya hanya seadanya saja itu dianggap tidak Islam yang kafah itu. Nah ini yang kedua tadi saya tangkap seperti itu, justru malah
malah keseharian kita itu kita dapat melaksanakan agama secara moderat, dapat kita terapkan di Indonesia. Justru dengan cara yang seperti itu, Islam di Indonesia saya yakin itu akan berjalan baik dan akan menuju pada Islam yang kafah tadi itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf teman-teman, pertanyaannya kami tutup ya, karena mengingat waktu sudah sangat siang sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak. Mungkin satu bisa diterangkan Pak Yai tentang menyinggung tentang tadi banyak yang bergamis dan sebagainya. Mungkin bisa diterangkan Pak Yai tentang Islam Nusantara yang pada saat ini digaungkan oleh Nahdlatul Ulama. Biar pemuda-pemuda generasi yang akan datang paham tentang Islam Nusantara. Ampun Yai. Oke, makasih. Oke. Terima kasih. Oke, sekali lagi monggo Pak. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih penanya. Oke. Di muktamar kemarin itu didengung-dengungkan tentang Islam Nusantara. Ini jangan dikaitkan itu mazhab, jangan dikaitkan itu adalah Islam baru. Bukan, itu hanya menandai saja, nyifati saja. Islam Nusantara, Islam yang dikembangkan di Nusantara, yang sifatnya ya seperti itu, moderat seperti itu. Seperti kita sekarang pakai baju batik, kita sholat pakai baju batik, kita pakai kopiah, ini kearifan lokal di Indonesia, itu Islam Nusantara. Kita menghargai, diundang tahlilan tonggone teko, di sana itu orang bacok-bacokan, di sana bukan tukaran, di sana itu kita di sana itu sedang melakukan munajat kepada Allah, menyenangkan orang yang ditinggal mati. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu meneduhkan, menyejukkan. Perilaku itu yang perlu diteruskan. Terkait dengan apa, kadang-kadang kalau sudah pakai gamis itu seakan-akan dirinya paling agamanya paling hebat, paling menjalankan agama. Justru begitu oleh Imam Athaillah Shahibul Hikam itu malah dikritik habis itu. Kadang-kadang orang yang perilakunya masih maksiat tapi dia merasa berdosa, itu lebih baik daripada mereka yang sobone masjid, gamisan, celonone cingkrang, batuke ini apa itu hitam, jenggote panjang, tetapi dia masih suka mengolok-olok orang. Kadang-kadang seperti itu. Masa saya melihat ada itu kasus, saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut nama, ada orang yang dianggap itu dia tersinggung karena perkataan orang itu dipanggil salah satu habib itu orangnya ditapuk sandal, apa yang ngono kuwi, wong tersinggung pribadi, orang disebut habib saja marah. Ya ini yang apa ndak melihat Gus Dur, cara Gus Dur itu saya benar-benar mengidolakan. Cara-cara yang beliau tawarkan itu apa yang dibawa oleh Wali Songo. Kita baru tahu makna sekarang itu dari Gus Dur, kan ketika itu kita belum paham. Ya seperti itu. Kadang-kadang orang yang terlalu kadang yang terlalu memegang agama secara kulitnya saja itu kadang kaget dengan perilaku agama yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan sekarang para tokoh-tokoh NU banyak sebenarnya orang yang mempraktekkan agama dengan cara-cara yang sangat toleran, tasamuh, tawazun, ta'atul. Ini adalah Islamnya adalah itu hampir satu makna dengan namanya moderat itu. Yang kemudian dikembangkan ada tawasud, tasamuh, tawazun, ta'adul. Itu semuanya berprinsip Islam tidak boleh mencidrai orang lain. Ketika ada persoalan-persoalan sebangsa kemanusiaan dengan agama, itu Wali Songo mengambil diri selalu mesti agama bukan masalah dikalahkan atau tidak, tetapi agama memberi ruang untuk orang itu tidak sakit dirinya itu. Karena ya seperti itu. Sekali lagi untuk menjawab yang terakhir tadi bahwa masalah pakaian itu tidak jadi ukuran. Kata Kiai Said Akil itu, Abu Lahab itu pakaiannya juga gamis, Abu Jahal pakainya gamis, musuh-musuh Nabi itu semua pakaiannya sama, gamisnya juga surban. Nah maka ketika sekarang kalau gamis terus orang Muslim, belum orang Yahudi pakainya gamis semuanya, pakaian bercadar juga banyak. Orang Nasrani yang ortodok itu juga pakai jilbab sama, itu tidak jadi ukuran. Makanya tidak perlu dipersoalkan.
masalah-masalah seperti itu. Ketika mau mempersoalkan itu, maka moderasi agama mulai terancam. Saya kira seperti itu. Makasih Mas Anarul Mahfud. Matur suwun Pak Yai. Terima kasih untuk para penanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di ujung acara. Jadi saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Jadi di zaman sekarang banyak sekali kemajemukan dan kejanggalan yang sedang terjadi saat ini. Seperti sesuatu itu selalu dikaitkan dengan bid'ah, dan yang tak pernah diajarkan Nabi itu adalah bid'ah, seperti itu. Nah, jadi peran dari kita semua sebagai masyarakat yang sedang di zaman sekarang untuk mengaktualisasikan atau reaktualisasi nilai-nilai Islam pada masa kini, termasuk mahasiswa yang bernuansa Islam, universitas-universitas yang seperti IAIN, kemudian UIN, itu harus mengaktualkan nilai-nilai Islam di tengah kemajemukan dunia yang sedang terjadi, seperti itu. Seperti itu saja mungkin kesimpulannya. Terima kasih sekali kepada Bapak Haji Khairul Anam Mukmin yang sudah menyampaikan materi, dan juga kepada peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih atas antusias teman-teman semua yang sudah mau bertanya, kemudian kepada peserta yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar siang hari ini. Mungkin nanti di kesempatan waktu yang akan datang bisa berjumpa kembali bersama teman-teman semua dan juga bersama Bapak Khairul Anam. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mewakili teman-teman KKN MIDR kelompok 32 UIN Wali Songo Semarang juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari Bapak Khairul Anam bisa sedikit memberikan doa untuk akhir acara ini. Kepada Bapak, saya persilakan Bapak. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina wa ahlana wa talamidana wa man hadara fi hadzal majlisi min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya, dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman mungkin bisa menyalakan kamera ya, bisa kita foto bersama terlebih dahulu. Foto. Sini. Halo teman-teman. On kamera. Bisa bersama. Ayo sini. Hitung nggak? 1, 2, 3.
Sudah, terima kasih. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, winter ya. Sampai itu kan. Iya sih. Wis, ini tak simpen sih. Kamu kode wae ya? Berapa? Belum tahu live streaming apa lagi soalnya. Mah. Kode main deh. Madang lur, madang. Streaming. Berapa?